Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengendalian internal dan kas dalam akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan organisasi, kas merupakan aset yang paling liquid dan paling sering digunakan dalam aktivitas operasional. Tingginya frekuensi transaksi menjadikan kas sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan sesuai prosedur, dicatat secara akurat, serta diawasi secara sistematis. Pengendalian internal berperan penting dalam menjaga keamanan aset, meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pada materi kali ini yang berjudul Pengendalian Internal dan Kas dalam Akuntansi memiliki 7 tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya menjelaskan dan mengilustrasikan tujuan dan unsur-unsur dari pengendalian internal. Tujuan yang kedua yaitu menjelaskan dan mengilustrasikan penerapan pengendalian internal terhadap kas. Tujuan ketiga, menjelaskan karakteristik dan fungsi rekening bank dan kegunaannya dalam mengendalikan kas. Tujuan keempat, menjelaskan dan mengilustrasikan kegunaan rekalisasi bank dalam pengendalian kas. Tujuan kelima, menjelaskan dana kas keperluan khusus. Tujuan keenam, menjelaskan dan mengilustrasikan pelaporan kas dan setara kas dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk tujuan ketujuh yaitu menjelaskan dan mengilustrasikan kegunaan rasio kas terhadap beban kas bulanan untuk menilai kemampuan perusahaan bertahan dalam bisnis. Pengendalian internal. Pengendalian internal kerangka kerja terintegritas adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal ada 3. Yang pertama yaitu pengamanan aset, informasi akurat, dan yang terakhir kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal atau 5 elements internal control yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegritas. Untuk unsur yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Unsur yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Untuk unsur yang ketiga, prosedur pengendalian. Unsur keempat, pengawasan. Dan unsur kelima, informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam pengendalian internal. Ancaman terhadap pengendalian. Itu ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pengawasan. Di bawahnya lagi ada informasi dan komunikasi, mencakup manajemen serta perusahaan. Lingkungan pengendalian. 3 faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu CEO, struktur organisasi, karyawan, kebijakan personalia, serta filosofis manajemen dan gaya operasi. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi, dan manajemen harus menilai risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Tersebut adalah 2 penilaian tentang risiko. Lanjut, prosedur pengendalian. Di sini ada 2 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Kedua, prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting. Prosedur ini meliputi hal berikut. Yang pertama yaitu
personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga, operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Dan yang keempat, bukti dan langkah-langkah keamanan. Ancaman terhadap pengendalian. Prosedur pengendalian. Personal yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Perubahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Pemisahan operasional, penyimpanan aset dan akuntansi, bukti dan tindakan keamanan. Pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. Yang pertama yaitu perubahan drastis gaya hidup atau tanpa memenangkan undian berhadiah. Yang kedua, hubungan yang akrab dengan pemasok. Yang ketiga, menolak mengambil cuti. Yang keempat, sering berutang ke karyawan lain. Dan yang kelima, mengonsumsi alkohol dan obat-obatan berlebihan. Untuk yang kedua yaitu tanda peringatan dari sistem akuntansi. Yang sebelumnya adalah tanda peringatan sistem dari manusia. Oke, kita lanjut. 1. Dokumen hilang atau jeda nomor transaksi. Atau bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. Yang kedua, peringatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan. Atau pengembalian bisa saja palsu. Perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran. Yang keempat, peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat. Yang kelima, penundaan pencatatan transaksi atau kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurangan. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Di sini ada keterbatasan tentang pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, pengendalian elemen manusia. Dan yang kedua, pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja. Juga disebut sebagai kas. Biasanya, yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Lanjut, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Misalnya, satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening bank, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber, yaitu yang pertama, pelanggan. Pelanggan yang membeli barang atau jasa. Pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima. Penjual langsung tunai adalah mesin kasir.
Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Pelanggan, barang dan struk penjual, kas, mesin kasir, kas, departemen kasir, setoran kas, masuk ke bank. Ke bank bisa masuk ke bukti setoran, masuk ke departemen akuntansi, dan yang terakhir dicatat di ayat jurnal. Sebaliknya, atau bisa langsung dari mesin kasir menuju langsung ke departemen akuntansi dan langsung dicatat di ayat jurnal. Dan seperti itulah kas yang diterima dari penjualan secara tunai. Kas kurang atau kas lebih, atau cash short and over. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang yang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Lanjut, sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut ini. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai 35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai 35.668.000. Penjualan tunai, penerimaan kas, dan kekurangan kas sebesar 22.000 atau 35.690.000 dikurang 35.668.000 akan dicatat sebagai berikut. Mei, kuartal 3, kas senilai 35.668.000. Kas kurang atau kas lebihnya adalah 22.000. Hasil pengurangan dari 35.690.000 dikurang 35.668.000. Yaitu penjualannya dicatat senilai 35.690.000. Oke, jika ada uang yang lebih, kas kurang atau kas lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika si pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan, biasa disebut slip pembayaran atau remittance slip, bersamaan dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik atau Electronic Fund Transfer (EFT). Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim form yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang perlu dibayar atau ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher. Pada sistem voucher, merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen
yang memberikan bukti pemberian izin, membayar kas, atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana, misalnya membayar gaji karyawan, atau lain-lainnya. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank sebagai pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas yang ada di tangan. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsilisasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank. Pengendalian yang penting. Yang terakhir, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank atau bank statement dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan atau hard copy maupun email atau soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Berikut ini adalah contoh pencatatan laporan bank. Hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Perusahaan dan bank memiliki hubungannya, yaitu saldo berhubungan dengan kenaikan dalam liabilitas. Meningkatkan aset perusahaan berhubungan dengan memo kredit dari bank. Menurunkan aset dari perusahaan berhubungan dengan penurunan dalam liabilitas bank. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan dengan catatan yang dibuat oleh bank itu sendiri. Di sini ada contoh dari catatan PT Sigma Utama dan laporan banknya. Laporan bank, saldo awalnya yaitu senilai 4.218.600. Ada penambahan di setoran dan lain-lain. Setorannya yaitu 13.749.750. Lain-lainnya yaitu 408.000. Dijumlahkan dengan 13 juta yang dari setoran tadi. Dan hasilnya adalah 14.157.750. Sini ada pengurangannya, yaitu mencakup cek kosong, beban administrasi. Cek senilai 14.698.570. Cek kosongnya 13.000 serta beban administrasi 18.000. Dan dijumlahkan hasilnya adalah 15.016.570. Oke, kita akan menghitung saldo akhirnya. Dan hasilnya adalah 3.359.780. Oke, di sini ada catatan dari PT Sigma Utama. Saldo awalnya yaitu 4.227.600. Setorannya 14.565.950. Serta ceknya adalah 16.243.560.000.
hasil dari penjumlahan saldo awal dan setoran. Dan kita akan menghitung saldo akhir. Saldo akhirnya adalah 2.549.990. Oke, PT Sigma Utama harus menentukan penyebab selisih kedua jumlah ini. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang telah disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian. Yang pertama yaitu bagian bank. Dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan akhir dengan saldo yang telah disesuaikan. Yang kedua, bagian perusahaan. Dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang telah disesuaikan. Kedua, saldo yang disesuaikan rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama dan tidak boleh beda. Berikut ini adalah contoh dari rekonsiliasi. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam merekonsiliasi bank. Rekonsiliasi yang pertama yaitu masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Untuk langkah yang kedua, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contohnya, yaitu setoran belum dicatat di bank pada akhir periode. Langkah yang ketiga, yaitu kekurangan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contoh, cek sedang beredar pada akhir periode. Untuk langkah yang keempat, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah yang ketiga. Langkah yang kedua yaitu yang tadi ya, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank, dan langkah yang ketiga yaitu kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Lanjut, yaitu rekonsiliasi sisi perusahaan. Yang sebelumnya adalah rekonsiliasi sisi bank. Untuk langkah yang kelima, masukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah yang keenam, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contohnya yaitu wesel, tagih, dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah yang ketujuh, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal. Contohnya, cek kosong, pelanggan, beban administrasi bank. Langkah 8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambah langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Langkah 6 yaitu yang tadi, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat, dan langkah 7 yaitu kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Buktikan jika saldo disesuaikan itu sama. Langkah ke-9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan langkah 8 harus sama.
Ini adalah ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama yang ada di tampilan 7 di slide sebelumnya. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar 3.359.780 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990. Berikut ini adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi. Untuk langkah yang kedua, setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank senilai 816.200. Langkah yang ketiga, cek yang belum diuangkan pada 0812 senilai 1.061.000 pada nomor 878 senilai 435.390 pada 0883 senilai 48.600 dijumlahkan dan hasilnya itu adalah 1.544.990. Untuk langkah yang keenam, wesel tagih senilai 400.000. Berikut bunga sebesar 8.000 diterima oleh bank yang belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit senilai 408.000. Untuk langkah yang ketujuh, cek dari pelanggan atau Thomas Tarigan sebesar 300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tampak dalam memo debit senilai 300.000. Beban administrasi bank 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti yang ditunjukkan dalam memo debit senilai 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar 732.620 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.660. Berikut ada pencatatan rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama pada tanggal 31 Juli 2015. Untuk langkah yang pertama, saldo kas menurut laporan bank senilai 3.359.780. Untuk langkah keduanya, yaitu ditambah setoran tanggal 31 Juli yang belum dicatat oleh bank senilai 816.200. Dijumlahkan dan hasilnya adalah 4.175.980.000. Untuk langkah yang ketiga, yaitu dikurangi cek yang belum diuangkan, yaitu mencakup 0812, 0878, serta 0883. Nomor 812 senilai 1.061.000, nomor 878 senilai 435.390.000, serta nomor 883 senilai 48.600. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 1.544.990. Langkah yang keempat yaitu saldo yang disesuaikan, yaitu senilai 2.630.990. Untuk langkah yang kelima, saldo kas menurut catatan Omega Perdana senilai 2.549.990. Langkah yang keenam, ditambah pembayaran wesel tagih dan bunga yang diterima oleh bank senilai 408.000. Dan kita jumlahkan, yaitu hasilnya adalah 2.957.990. Untuk langkah yang ketujuh, dikurangi cek kosong, beban administrasi bank, kesalahan dalam catatan cek nomor 879. Untuk cek kosong senilai 300.000
beban administrasi bank senilai 18.000, kesalahan dalam mencatat yaitu 9.000. Dan jumlahkan dan hasilnya adalah 32700. Dan untuk langkah yang ke-8, saldo yang telah disesuaikan, yaitu senilai 2.630.990.000. Dan untuk langkah yang ke-9, yaitu menyesuaikannya dengan langkah keempat. Langkah keempat dan langkah ke-8 itu adalah hasil dari saldo yang telah disesuaikan. Dan untuk langkah yang ke-9 yaitu menentukan apakah hasil dari kedua langkah tersebut sama. Seperti itu. Contoh dari pencatatan rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Berikut adalah ayat jurnal untuk PT Sigma Utama. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut ini. Juli 31, kas sebesar 408.000. Wasal tagih 400.000, pendapatan bunga 8.000. Masih sama dengan yang tadi. Pada tanggal 31, piutang usaha Thomas Tarigan 300.000, beban lain-lain 18.000, utang usaha CV Malaka sebesar 9.000. Serta kasnya yaitu sebesar 327.000. Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis, atau mencapai jumlah yang minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Berikut adalah ilustrasi dana kas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuknya pada tanggal 1 Agustus. Jadi, pada tanggal 1 Agustus, kas kecilnya 500 dan kasnya yaitu 500. Kas kecil debitkan jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Lanjut, pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut ini. Perlengkapan kantor senilai 380.000. Perangko atau debit perlengkapan kantor 22.000. Perlengkapan toko 35.000. Beban admin sebesar 30.000. Kita jumlahkan totalnya yaitu senilai 467.000. Itu adalah penjumlahan dari perlengkapan, perangko, serta beban administrasi. Jadi, ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut ini. Perlengkapan kantor senilai 402.000. Perlengkapan toko senilai 35.000. Beban administrasi sebesar 30.000. Jadi, totalnya yaitu kasnya sebesar 467.000. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya. Dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut ini. Aset kas dan setara kas senilai 235 juta. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses keberlangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan atau ratio of cash to monthly cash expenses berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa, yang pertama, pembiayaan tambahan, dan yang kedua, arus kas positif dari kegiatan operasi.
Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan sama dengan kas pada akhir tahun per beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas, diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn, masih dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi per 12. Berikut adalah contoh ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Data berikut diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies untuk tahun berakhir pada tanggal 29 bulan April. Kas dan start kas pada akhir tahun. Pada tahun keempat, sebesar $9.035. Pada tahun ketiga, sebesar $4.376. Pada tahun kedua, sebesar $4.237. Pada tahun ke-1, sebesar $12.268. Arus kas dari kegiatan operasi sebesar $13.915. Pada tahun ketiga, $18.770. Pada tahun kedua, $15.771. Dan pada tahun ke-1, $16.708. Oke, masih lanjut dengan yang tadi. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Beban kas bulanan $13.915 dibagi 12. Pada tahun keempat, hasilnya adalah $1.160. $18.770 dibagi 12. Hasilnya masuk dalam tahun ketiga. Sejumlah $1.564. $15.771 dibagi 12 masuk pada tahun kedua. Senilai $1.314. $16.708 dibagi 12 masuk pada tahun pertama. Dan berjumlah 139. Rasio kas pada beban kas bulanan yaitu $9.353 dibagi 1.160. Pada tahun keempat, hasilnya adalah 8,1 bulan. 4.376 dibagi 1.564 masuk pada tahun ketiga dan hasilnya adalah 2,8 bulan. 4.237 dibagi 1.314 masuk pada tahun kedua dan hasilnya adalah 3,2 bulan. 12.268 dibagi 1.362 masuk pada tahun pertama dan hasilnya adalah 8,8 bulan. Ini dibulatkan ke rupiah terdekat. Dibulatkan kedua tempat desimal juga.